Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan Ibu dalam pelajaran Matematika kelas 7. Oke, sekarang kita masuk ke materi himpunan ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita masuk ke materi himpunan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih himpunan itu apa? Nah, himpunan itu misalnya dalam satu kelas itu ada yang suka basket, ada yang suka voli, ada yang suka sepak bola, dan lainnya. Nah, di situ jika kalian kelompokkan yang suka basket siapa, yang suka bola siapa, yang suka voli siapa, itu disebut himpunan. Jadi himpunan itu adalah pengelompokan. Nih, jadi ini. Oke, lanjut. Nah, jadi himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Kayak gitu. Jadi himpunan itu bisa disebut kumpulan objek-objek ya. Tapi dia itu harus jelas. Contoh kayak gini. Contoh himpunan yang pertama, himpunan hewan karnivora. Jelas ya, himpunan hewan karnivora itu apa? Ya, terus himpunan warna pelangi. Himpunan bilangan asli, himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, jadi contoh himpunan ini jelas ya. Kayak hewan karnivora itu udah jelas ya, yang pemakan daging. Oke, terus himpunan warna pelangi. Pelangi pun kita semua tahu ya warnanya apa. Nah, himpunan bilangan asli. Nah, ini sudah ada ya kalau himpunan bilangan asli itu udah tahu pasti. Yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, ini jelas ya. Bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, himpunan ini jelas ya. Tapi ada juga nih yang gak jelas. Dan dia ini disebut bukan himpunan. Pertama, himpunan lukisan yang menarik. Nah, kalau menarik ini pandangan orang-orang itu beda ya. Pandangan setiap orang itu beda-beda. Menariknya itu kayak apa. Maka dari itu, himpunan lukisan yang menarik itu nggak bisa dibilang himpunan. Iya, karena menarik itu setiap orang beda-beda. Sama, himpunan orang pintar. Ini juga bukan himpunan. Nggak ada himpunan orang pintar karena orang pintar itu tergantung pembanding ya. Kamu membandinginya dengan siapa gitu. Jadi ini nggak jelas. Terus juga himpunan warna yang bagus. Nah, setiap orang tuh seleranya beda-beda. Jadi ini bukan himpunan. Karena nggak jelas dan tidak terukur. Bagusnya itu kayak gimana. Kayak gitu. Sekarang, anggota himpunan dan lambangnya. Setiap benda yang termasuk dalam satu himpunan disebut anggota, elemen, atau unsur. Jadi kalian bisa bilang anggota, elemen, atau unsur ya. Nih ada contoh. Lihat, perhatikan buahnya ya. Di sini ada buah, ada pisang, ada jeruk, ada belimbing, ada apel. Oke. Nah, jadi cara penulisannya adalah himpunan buah di atas piring adalah di sini lambangnya B ya. B buah, himpunan buah B. B sama dengan, lihat, pakai kurung kurawal. Kurung kurawal, di sini ada buah apa?
pisang, terus apel, terus jeruk, dan belimbing. Nah, dengan demikian dapat dinyatakan sebagai berikut. Pisang termasuk dalam himpunan B. Iya betul, karena dia ada di atas piring. Maka pisang anggota himpunan B. Jadi pisang itu termasuk anggota himpunan B karena dia ada di atas piringnya. Sama apel termasuk dalam himpunan B. Maka apel anggota himpunan B. Jadi apel itu ada di atas piring, maka apel itu termasuk himpunan B. Oke, jeruk termasuk dalam himpunan B, maka jeruk anggota himpunan B. Belimbing termasuk dalam himpunan B, maka belimbing anggota himpunan B. Jadi di atas piringnya ini disebut himpunan B ya. Yang di atas piring itu himpunan B. Dan di dalam himpunan B ada pisang, jeruk, apel, dan belimbing. Kalian sebutkan di sini. Oke, lanjut lagi. Sekarang masuk ke himpunan bilangan. Di sini ada beberapa himpunan bilangan. Contoh nomor 1, himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan B. B ya. B itu bulat, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat, titik-titik, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ya, dan seterusnya. Ini namanya bilangan bulat. Ingat ya, bilangan bulat yang materi pertama. Nah, lanjut nomor 2, himpunan bilangan asli dilambangkan dengan A. Asli. Nah, jadi himpunan A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau bilangan asli itu dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Seterusnya ke atas itu namanya bilangan asli. Kalau himpunan bilangan cacah, lihat di sini ada angka nolnya. Kalau bilangan cacah itu ada angka 0, ada angka nolnya. Nolnya itu disebut ya. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu disebut bilangan cacah. Kalau bilangan cacah itu ada angka nolnya. Oke, lanjut. Himpunan bilangan ganjil dilambangkan dengan J. J ya, ganjil. Ingat ganjil itu J. Kalau ganjil itu yang nggak bisa dibagi 2. Contohnya di sini J sama dengan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kayak gitu. Lanjut, himpunan bilangan genap dilambangkan dengan G. G sama dengan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Di sini ada himpunan bilangan prima dilambangkan dengan P. Nah, di sini ada bilangan prima ya, prima P. Yaitu 2, 3, 5, 7, 11. Ingat kalau prima itu yang nggak bisa dibagi dengan apapun kecuali dengan dirinya sendiri. Jadi kalau bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Oke. Sekarang menyatakan suatu himpunan, yaitu yang pertama adalah metode deskripsi. Menyatakan himpunan menggunakan kata-kata dengan kesamaan sifat yang dimiliki anggota-anggota himpunan tersebut. Nah, di sini ada contoh. 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Nah, kalau kita buat dengan kata-kata, perhatikan dulu angkanya. 23, 29 itu kira-kira apa ya? Nah, ternyata di sini adalah 23 bilangan prima, 29 bilangan prima, 31 prima, 37 prima, 41 prima, 43, dan 47 juga bilangan prima. Jadi, penulisan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan himpunan adalah C sama dengan bilangan prima antara 20 dan 50. Jadi ini antara 20 dan 50 ya. Atau kalian juga bisa nulis antara sebelum angka 23 yaitu 22. Antara 22 dan setelah angka 47, 48. Jadi bisa juga bilangan prima antara 22 dan 48. Bisa aja ya. Yang penting di sini kalian jelas. Kalian tentuin dulu ini
bilangan apa, terus tentuin antara apa dan apa. Oke, antara bilangan apa dan apa. Nah, fungsi metode deskripsi ini adalah untuk menentukan himpunan anggota yang sangat banyak dan tak beraturan. Oke, jadi misalnya di sini angkanya berantakan ya, terus banyak juga. Nah, daripada repot, mendingan kalian bisa tulis kayak gini, menggunakan metode deskripsi, disebutin. Jadi bilangan bla 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 antara bla 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 gitu. Contoh ya, itu hanya contoh. Nah, sekarang adalah metode tabulasi, yaitu dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi adalah disebutin deskripsinya, sekarang disebutin anggotanya. Contoh di sini, C sama dengan nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf J. Nah, kalau disebutkan anggotanya adalah C sama dengan kurung kurawal Januari, Juni, Juli. Nah, ini baru ya disebutin anggotanya. Kalau misalnya disuruh tentukan himpunan anggota dari nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf C. Nah, cara jawab kalian harus kayak gini. Kurung kurawal Januari, Juni, dan Juli. Oke, lanjut. Nah, di sini ada metode tabulasi lagi, yaitu dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Contohnya ada lagi nih kayak gini. Misalnya, Q sama dengan X sedemikian, X kurang dari 5, X elemen atau bagian dari A, dengan A adalah himpunan bilangan asli. Nah, jadi kalian perhatikan dulu. X kurang dari 5 itu ada angka berapa aja? Ada 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Habis itu kalian lihat lagi di sini. Ternyata X bagian dari A, sedangkan A adalah himpunan bilangan asli. Kalau himpunan bilangan asli diawali dengan 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 4. Karena bilangan asli dan X-nya itu kurang dari 5. Jadi ini jawabannya ya. Kalau misalnya kalian menemukan kayak gini, perhatikan dulu ininya apa. A-nya itu himpunan bilangan apa. Terus baru lihat ininya. X kurang dari 5 atau X lebih besar atau X sama dengan atau apa ya. Jadi kalian harus perhatikan X bagian apa dan A-nya adalah himpunan apa, lalu lihat X-nya kurang dari 5 atau apa gitu. Sekarang metode bersyarat adalah menyatakan suatu himpunan hanya dengan syarat keanggotaan himpunan yang dalam penulisannya menggunakan bentuk X sedemikian X titik. Nah, ini sama kayak tadi ya, contoh yang tadi. Lanjut. Oke, sebelumnya kalian harus tahu ini namanya kurung kurawal. Yang ini tanda kurung kurawal. Ini namanya tanda kurung kurawal. Yang kayak gini ya. Ini kurung kurawal nih ya. Nah, di sini ada contoh. Tentukan himpunan B sama dengan kurung kurawal 2, 4, 6, 8, 10 dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini disebut notasi ya. Kayak gini tuh disebut notasi. Nah, jadi jawab. Di sini ada 3 jawaban. Kalian bisa menggunakan cara apa aja sebenarnya. Cuma di sini bisa dijawab dengan 3 jawaban seperti ini. Contoh B, himpunan B sama dengan kurung kurawal Y sedemikian Y adalah bilangan asli genap 5 angka pertama. Ya,
Coba kalian ingat lagi, bilangan asli itu antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ke atas ya. Nah, tapi di sini dia bilang, bilangan asli genap. Genap 5 angka pertama. Nah, jadi jawabannya benar ya. Ini bilangan asli, ini 2, 4, 6, 8, 10 itu genap, dan ini ada 5 angka pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut. Di sini juga bisa kalian tentuin kayak gini. Himpunan B sama dengan kurung kurawal Y sedemikian Y, bacanya dari Y, lebih besar dari 1 dan Y kurang dari 11. Y adalah bilangan asli genap. Nah, jadi ini benar ya. Kalau Y lebih besar dari 1 berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena di sini batasnya adalah Y lebih kecil dari 11, sedangkan di bawah 11 adalah 10. Jadi benar ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan, akan tetapi, di sini dia bilang, Y bilangan asli genap. Nah, kalau bilangan asli genap, berarti 2, 4, 6, 8, dan 10. Karena bilangan asli genap ya. Habis itu, di sini ada lagi. Himpunan B sama dengan kurung kurawal Y sedemikian Y, bacanya dari Y lebih besar sama dengan 2 dan Y kurang dari sama dengan 10. Y adalah bilangan asli genap. Nah, kalau lebih besar sama dengan berarti di sini 2-nya disebut. 2-nya disebut dan ini juga 10-nya disebut. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi Y itu ada di sekitar itu. Sedangkan di sini dia bilang Y bilangan asli genap. Berarti yang genapnya aja nih yang diambil. 2, 4, 6, 8, dan 10. Kayak gitu ya. Yang benar. Oh iya. Di sini kan X ya. Tapi di sini Y. Y. Nah, ini tuh sama aja. Jadi kalian bisa nulisin di sini X atau di sini Y. Hanya 2 aja ya, X atau Y. Jadi kalian boleh pilih mau pakai X tandanya atau Y. Hanya 2 itu doang. Oke. Sekarang macam-macam himpunan. Himpunan berhingga adalah suatu himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung. Contoh, tentukan himpunan bilangan cacah ganjil kurang dari 100. Nah, di sini kalian tulis J sama dengan kurung kurawal bilangan cacah ganjil ya. Kalau bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ke atas. Tapi karena di sini disebut bilangan ganjil, jadi kalian harus sebutin yang ganjilnya aja. Kurang dari 100. Jadi 1, 3, 5, 7, 11, titik-titik 99. Iya, jadi karena banyak kalian bisa nih boleh pakai ini, boleh pakai titik-titik. Nah, karena himpunan memiliki banyak anggota yang terbatas. Ini terbatas ya, karena dia bilang kurang dari 100. Nilai akhir anggota himpunan ditulis setelah tanda titik-titik. Jadi, angka ganjil sebelum 100 adalah angka 99. Jadi ditulisnya kayak gini. 1, 3, 5, 7, 11, titik-titik 99. Nah, ini disebut himpunan berhingga karena kalian tahu awalnya apa dan akhirannya apa. Ingat, kalau bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Sedangkan bilangan cacah ganjil itu adalah 1. Jadi dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 11 sampai 99 karena kurang dari 100. Oke.
Di sini ada himpunan tak berhingga, adalah suatu himpunan yang jumlah anggotanya tak terhingga atau tidak diketahui anggota terakhirnya. Contoh, tentukan banyaknya anggota dari himpunan bilangan asli. Nah, himpunan bilangan asli itu A ya, simbolnya A. Himpunan A sama dengan kurung kurawal. Himpunan bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Jadi di sini dimulai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena di sini nggak diketahui nih batasannya sampai mana. Sedangkan bilangan asli itu banyak. Oke? Maka karena tidak diketahui bilangan yang sebagai anggota terakhir, maka ditulis tanda titik-titik di akhirannya. Jadi kalau kayak gini nih, kalian gak tahu nih akhirannya berapa, kalian tulisnya kayak gini, sebutin 1, 2, 3, 4, 5, titik-titik, tutup deh kurung kurawal. Nah, jadi ininya bisa kalian sebutin berapapun ya, berapapun, tapi di akhirannya tulis titik-titik kurung kurawal. Oke? Nah, sekarang adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Dapat ditulis dengan notasi atau simbol kurung kurawal. Ini kurung kurawal ya, atau ini tanda himpunan kosong, oke? Nah, di sini ada contoh himpunan bilangan asli kurang dari 1. Ingat kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Dimulai dari angka 1. Jadi nggak ada tuh himpunan bilangan asli yang kurang dari angka 1 atau di bawah angka 1. Karena himpunan bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Maka jawabannya adalah himpunan A sama dengan kurung kurawal atau kosong. Oke? Kosong. Karena tidak ada bilangan asli yang kurang dari angka 1. Ngerti ya? Nah, di sini ada himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan kumpulan himpunan yang memuat semua anggota. Dapat dilambangkan dengan S. S itu semesta ya. Contoh. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari K sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9 tutup kurung kurawal. Nah, penyelesaiannya di sini jawab K sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Karena himpunan semesta, jadi kita tentuin nih, yang memuat semua anggota itu apa? Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan K adalah, lihat, 1, 3, 5, 7, 9 adalah bilangan asli. Atau bisa juga bilangan bulat. Jadi, S sama dengan bilangan asli, himpunan S sama dengan bilangan bulat. Habis itu, S sama dengan bilangan ganjil. Ini bilangan ganjil ya, 1, 3, 5, 7, 9 itu bilangan ganjil. S sama dengan bilangan cacah. Ini juga bilangan cacah ya, karena bilangan cacah itu kan dimulai dari angka 0 sampai ke atas ya. Nah, ini juga bisa disebut bilangan cacah, karena ini termasuk bilangan cacah, bilangan asli, dan bilangan bulat. Gitu ya. Contoh lanjut. Nah, di sini contoh. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari B sama dengan ayam, burung, angsa. Jawabnya adalah B sama dengan ayam, burung, angsa. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan B adalah ayam, burung, angsa itu sama-sama hewan peliharaan. Jadi, S sama dengan hewan peliharaan. Terus, ayam, burung, angsa itu sama-sama hewan berkaki 2. Jadi, S sama dengan hewan berkaki 2. Terus, S sama dengan hewan unggas. Nih, ayam, burung, angsa itu sama dengan
hewan unggas. Jadi S sama dengan hewan unggas. Jadi ini yang disebut himpunan semesta yang memuat ciri-ciri anggota tersebut ya. Ini ciri-ciri anggota tersebut ya. Nah, sama kayak ini juga. 1, 3, 5, 7, 9. Jadi 1 itu bilangan asli, 3 juga bilangan asli, 5 itu bilangan asli, 7 bilangan asli, 9 itu bilangan asli. Mereka juga adalah bilangan bulat, sama-sama bilangan bulat. Di sini juga sama-sama bilangan ganjil. Di sini juga sama-sama bilangan cacah. Jadi, himpunan semesta adalah yang memuat semuanya, ciri-ciri semuanya. 1 itu ciri-cirinya adalah bilangan asli, bilangan bulat, bilangan ganjil, bilangan cacah. 3 pun juga sama-sama bilangan asli, bilangan bulat, bilangan ganjil, bilangan cacah. 5, 7, dan 9 itu juga sama-sama bilangan asli, bilangan bulat, bilangan ganjil, dan bilangan cacah. Oke, ini udah. Nah, sekarang kelatihan soal. Yaitu pertama, tentukan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nah, ini ada di tadi ya, di metode-metode tadi. Kalian cari, tentuin dulu ini pakai metode apa. Tentuin dulu pakai metode apa, baru kalian cari ya. Baru kalian cari, oke? Nomor 2, tentukan himpunan M sama dengan bilangan prima kurang dari 20 dengan menggunakan notasi. Nah, notasi yang tadi ya, yang kurung kurawal, X, sedemikian X, bla 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 bla. Kayak gitu, itu namanya notasi. Nah, karena di sini adalah bilangan prima kurang dari 20, jadi kalian bisa tentuin dulu. Bilangan prima kurang dari 20 itu ada angka berapa aja? Ada angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Itu bilangan prima, 2 salah, bukan 1, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tapi kurang dari 20. Kurang dari 20. Sekarang, tentukanlah himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong. Nah, himpunan kosong yang kayak tadi. Himpunan kosong. Nah, tentuin dulu nih, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1. Nah, ini himpunan kosong. Nah, tentuin. Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1. Ini ada atau enggak himpunannya? Kalau enggak ada, berarti ini adalah himpunan kosong. Kalau misalnya ada, kalian tulis, oke? Tulis di buku jawabannya apa. Nah, di sini ada juga himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, coba kalian tentuin dulu, ada nggak himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Kalau ada, kalian tulis jawabannya. Tapi kalau nggak ada, kalian tulis juga ini termasuk himpunan kosong. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini bukan himpunan kosong, kalian tulis jawabannya. Nah, ini kalian kerjakan di buku tulis, terus tugasnya difoto, kirim di classroom. Oke? Cukup sekian pelajaran matematika hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan, bisa di classroom atau lewat Japri. Oke, kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan aja langsung. Cukup sekian pelajaran matematika hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.